Halo, perkenalkan nama saya Satria Karisma Bayuaji. Saya adalah alumni dari TU Berlin dan sekarang saya bekerja sebagai Associate Cloud Advisory Consultant di IBM. Jadi tugas dari seorang Cloud Advisory Consultant adalah membantu CTO dari perusahaan-perusahaan, contohnya di Jerman, untuk menentukan strategi IT mereka ke depannya. Dan karena sekarang tren yang ada di industri adalah mengarah ke cloud, akhirnya saya mengambil fokus untuk ke arah cloud agar saya bisa membantu mereka untuk bergerak ke arah cloud ke depannya. Jadi karena memang sebelum saya lulus saya sudah tahu kalau saya akan bekerja di bidang IT, akhirnya saya punya satu list dari perusahaan-perusahaan yang ingin saya masuki. Contohnya itu ada beberapa perusahaan prominent secara global, itu ada Google, ada Microsoft, ada Facebook, atau SAP, atau IBM. Dan IBM ini menurut saya salah satu yang saya sangat inginkan. Terus waktu itu saya memasukkan aplikasi saya ke banyak sekali perusahaan-perusahaan tersebut dan akhirnya dipanggil untuk interview di IBM. Setelah melewati beberapa tahap interview, akhirnya saya mendapatkan kontrak kerja yang saya gunakan untuk membuat izin tinggal saya. Saya tidak bisa menjawab secara general bagaimana pengalaman saya bekerja di IT di Jerman atau bagaimana pengalaman orang-orang yang bisa bekerja di IT di Jerman, karena memang banyak sekali faktor-faktor yang harus diperhatikan. Karena contohnya ada 3 hal besar yang menurut saya sangat berpengaruh. Yang pertama itu adalah ukuran dari perusahaannya sendiri. Di Jerman itu banyak sekali perusahaan-perusahaan startup sampai perusahaan-perusahaan yang ukurannya sangat besar dan sudah sangat tua. Contohnya di Daimler atau misalnya di Volkswagen itu akan sangat berbeda dinamikanya, terus apa yang diharapkan dari kita itu akan sangat berbeda dari ketika kita bekerja di sebuah startup. Lalu yang kedua itu ada industrinya sendiri ya, karena memang ada industri-industri di mana perusahaan-perusahaannya itu sangat peduli dengan IT dan mereka menginvestasikan dana yang besar untuk memajukan bidang IT mereka. Namun ada juga perusahaan-perusahaan yang menurut mereka IT itu hanya sebagai perangkat atau hanya tool dan mereka tidak terlalu menginvestasikan banyak dana di sana. Dan ketiga itu ada ukuran dari tim kita sendiri dan apa yang kita kerjakan gitu ya. Karena contohnya seorang database engineer mungkin akan sangat berbeda pengalamannya dengan seorang IT consultant, karena yang satu bekerja dengan hal yang sangat teknis, yang satu lagi bekerja dengan manusia banyaknya. Tapi satu hal yang pasti, Jerman itu sekarang sangat menggencarkan program digitalisasi di seluruh bidang. Dan ini mengakibatkan banyak sekali ahli-ahli IT yang sangat dicari di Jerman. Contohnya di tahun 2019 itu ada sekitar 124.000 lowongan pekerjaan di bidang IT yang tidak dapat dipenuhi. Kenapa? Karena memang ahli IT di Jerman itu tidak sebanyak itu jumlahnya. Akhirnya mereka pun mencoba untuk mencari ahli-ahli dari luar negeri. Untuk menutupi celah dari kekurangan tenaga ahli tadi, EU mengeluarkan program yang bernama Blue Card, yaitu program izin tinggal yang dikhususkan untuk para ahli supaya bisa mempermudah mereka untuk datang ke Eropa dan bekerja di sini. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Blue Card dari EU. Yang pertama itu adalah kelulusan kita. Jadi kita harus lulus dari universitas di Jerman atau universitas di luar Jerman yang sudah dikenali oleh pemerintah Jerman. Ini bisa dicek di Anabin. Yang kedua, tentunya kita harus punya kontrak kerja yang sudah ditandatangani dengan perusahaan yang ada di Jerman. Dan yang ketiga itu adalah minimal gaji. Jadi untuk profesi-profesi yang dibutuhkan di Jerman, contohnya tenaga medis, lalu ada scientist di bidang natural science, lalu ada engineer, ataupun di bidang IT, itu syarat minimalnya itu adalah sekitar 3.500 euro per bulan. Ini adalah gaji bruto ya. Lalu untuk profesi-profesi di luar profesi-profesi tadi,
itu ada syarat yang lebih tinggi, yaitu sekitar 4.600 euro per bulan. Yang bisa dibawa untuk pemegang blue card tadi. Jadi yang pertama itu ada, kita sebagai pemegang blue card itu eligible untuk mengajukan izin tinggal permanen setelah waktu bekerja yang relatif singkat. Jadi contohnya di awal tahun ini setelah saya bekerja 21 bulan, saya berhak untuk mengajukan izin tinggal permanen. Lalu yang kedua, untuk teman-teman yang punya keluarga atau partner di Indonesia atau di luar negeri contohnya, itu bisa membawa mereka dengan lebih mudah. Kenapa? Karena mereka sekarang dengan status kita sebagai pemegang blue card, mereka bisa apply visa atau apply izin tinggal tanpa harus memenuhi syarat bahasa A1. Jadi buat teman-teman sekalian yang tertarik buat datang ke Jerman dan bekerja di sini, itu sebenarnya menurut saya ada dua modal utama ya. Yang pertama itu adalah hard skill. Hard skill dalam artian kita harus punya sesuatu yang bisa kita jual. Jadi contohnya apakah itu coding, atau misalnya di bidang data science, atau misalnya UI UX design, atau misalnya kita bisa bekerja dengan database tertentu atau framework tertentu. Lalu yang kedua itu adalah tentunya kemampuan kita untuk bekerja dan berkomunikasi dengan orang-orang yang datang dari latar belakang yang lain, karena di sini kita akan berhadapan dengan orang-orang Jerman, orang-orang dari negara lain. Jadi sangat penting untuk kita untuk memiliki kemampuan sosial yang tinggi. Jerman sendiri, tantangan yang paling berat menurut saya sendiri adalah yang pertama birokrasi yang sangat tinggi di Jerman. Contohnya untuk mendaftarkan tempat tinggal atau misalnya untuk visa, memperpanjang visa, itu sangat tinggi dan banyak sekali birokrasi yang harus dilalui oleh kita untuk bisa bekerja dan tinggal di Jerman. Yang kedua adalah bahasanya sendiri. Jadi orang Jerman itu kebanyakan agak tidak terlalu suka untuk berbicara dalam bahasa Inggris, kebanyakan, tidak semuanya. Jadi sangat penting untuk kita untuk menguasai bahasa Jerman juga supaya kita bisa berkomunikasi dengan lancar dengan orang Jerman. Jadi ada tiga hal yang membuat saya betah sekali tinggal di Jerman. Yang pertama itu adalah kesenjangan sosial yang di sini sangat tidak terasa ya. Jadi yang namanya orang kaya, yang namanya orang kurang mampu itu bisa sama-sama naik bis yang sama, bisa sama-sama naik kereta yang sama, bisa menikmati fasilitas dari pemerintah yang sama. Terus yang kedua itu adalah sistem keamanan sosial yang menurut saya lumayan kuat. Jadi apa yang saya maksud, contohnya kita sebagai pekerja itu tidak bisa dipecat dengan mudah oleh perusahaan tempat kita bekerja karena memang pemerintahnya punya aturan-aturan yang mencegah itu gitu ya. Lalu contohnya lagi itu di saat kita kehilangan pekerjaan, itu pemerintah pun akan membantu kita, memberikan dana bantuan untuk membantu kita menjalankan hidup kita seperti biasanya selama kita mencari pekerjaan yang baru. Lalu yang ketiga itu yang membuat saya betah di sini adalah sistem asuransi atau sistem kesehatan yang sangat bagus. Jadi kita memang diharuskan membayar asuransi yang jumlahnya sangat besar. Namun ketika kita sakit, apapun itu, mulai dari kita jatuh dari sepeda atau misalnya kita punya kanker ataupun kita harus operasi apapun itu ketika kita diobati atau dirawat itu biayanya sangat kecil jadinya. Jadi menurut saya itu tiga hal yang sangat-sangat positif. Kalau untuk Berlin sendiri, kenapa saya suka Berlin itu pertama di Berlin itu orang-orangnya sangat cuek. Jadi di sini kita sama sekali tidak, orang-orang itu apa ya, kayak nggak banyak gaya sih sebenarnya intinya. Terus yang kedua makanan di Berlin itu banyak banget, kita bisa nemuin makanan dari seluruh dunia, mau yang dari Asia atau Eropa, Arab, Afrika, apapun itu pasti ada di Berlin. Terus yang ketiga adalah
bagaimana di Berlin tadi gara-gara orang-orang yang cuek itu kita bisa banget jadi apapun yang kita mau. Jadi kayak mau gayanya kayak gimana, mau kerjaannya apapun itu terserah, jadi nggak ada yang bakal perhatiin. Itu menurut saya kenapa Berlin sangat-sangat top buat hidup. Jadi untuk teman-teman yang lagi nonton video ini dan emang tertarik untuk tinggal dan kerja di Jerman, itu menurut saya ada 3 hal yang harus banget dilakuin. Yang pertama adalah kuasai bahasa Jerman, karena ini modal penting dan modal yang sangat basis untuk kita. Yang kedua adalah research atau contohnya nonton video ini, yang pasti cari informasi yang banyak tentang tinggal dan kerja di Jerman. Dan yang ketiga, kalau misalnya udah yakin semuanya udah pasti, itu langsung aja dikerjain. Jadi jangan ragu-ragu lagi, karena memang di sini banyak hal yang menanti yang sangat seru dan sangat worth it.